Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atani Akbar dengan NIM 2425275 TIB semester 3 PMBWR. Kali ini saya sedang mempraktikkan praktikum struktur data, yaitu tentang navigasi GPS dan Androido. Pertama saya akan menunjukkan navigasi GPS. Oke. Pertama ada if and def dan define GPS, itu untuk agar tidak berulang kali atau double. Lalu struktur location, string nama tempat, alamat, keterangan, dan next. Ini pointer next, ada pointer di sini. Untuk maju tidak bisa mundur, hanya satu pointer, maka ini adalah single list. Class GPS private location pointer location head. Ini private, sifatnya private, jadi tidak bisa dipanggil di luar kelas ini. Lalu ada public yang bisa dipanggil dari tambah lokasi, tampilkan semua, cari lokasi, dan hapus lokasi. Selanjutnya ada GPS saya sama dengan PTR. GPS dipanggil, GPS location pointer time, while head tidak sama dengan PTR, time sama dengan head sama dengan head next, head delete time. Maka ini bisa tambah note baru, void GPS tambah lokasi. Kita bisa masukkan di location time head ini, else. While time sama dengan next, time next sama dengan baru. Ini untuk menambah lokasi. Lalu ada tampilkan semua. Ini jika seluruh data. While time location sama dengan head, integer nomor sama dengan 1, maka time menampilkan nomor, times nama tempat, times ini deklarasi nomor ya, jadi bukan nomor aslinya, jadi deklarasi ini pertama, maka diikuti nanti tambah terus sampai alamat berikutnya. Time alamat dan time keterangan, ini untuk menampilkan nama tempat, nama alamat, dan keterangan. Cari berdasarkan nama, location GPS, location pointer location sama dengan head, time if time nama tempat sama dengan key yang dimasukkan di sini, const string and key, maka akan ditampilkan. Hapus alamat berdasarkan nama, alamat, atau keterangan. Jika salah satu dari value ini ditemukan, alamat atau keterangan atau satu nama saja, maka seluruh data akan terhapus. Lalu kita ke main. Di sini ada menu GPS, tambah lokasi, tampilkan semua lokasi, cari lokasi, hapus lokasi, dan keluar. Di sini menggunakan if else, perulangan. Ini percabangan, maksudnya nama tempat, alamat, keterangan. Ini untuk satu. Yang kedua, pilih kedua, tampilkan semua lokasi, dipanggil nih, tampilkan semua lokasi. Yang ketiga ada cari lokasi. Yang keempat ada untuk menghapus, dan yang kelima adalah untuk keluar, break. Sini ada kata break, untuk keluar, atau see out jika ada input tidak sesuai, maka pilihan tidak valid. Kita akan coba. Kita ambil dulu di WhatsApp. Saya sudah menyimpan kode untuk menjalankannya.
pertama kita akan tambah lokasi. Kita menggunakan pertama nama tempat adalah rumah Atta. Alamat Genteng. Keterangan rumah Genteng. Lalu kita tampilkan semua lokasi. Nomor 2. Baik, lokasi pertama nama tempat rumah Atta, Genteng, keterangan rumah Atta. Baik, kita bisa tambah lagi. Kita mau tambah lagi 1, nama tempat rumah Fahri, alamat Babelan, keterangan rumah Babelan. Baik, kita akan menggunakan yang ketiga, yaitu fungsi yang ketiga pada kali ini, yaitu kita akan tampilkan dulu semua, tampilkan lokasi. Yang kedua maksud saya. Baik, lokasi pertama ada rumah Atta, Genteng, rumah Genteng, rumah Fahri, Babelan, rumah Babelan. Baik, kita akan gunakan cari lokasi. Cari lokasi yang dicari Babelan. Apakah bisa? Lokasi tidak ditemukan. Oh, artinya kita hanya bisa menggunakan nama dari nama tempat. Arahan, misal kita menggunakan rumah. Oke, kita jalankan lagi. Tadi alamat Genteng, Genteng, satu lagi rumah Fahri, alamat Babelan, keterangan rumah Babelan. Kita gunakan cari lokasi. Kita hanya bisa menggunakan nama dari tempat itu, misalnya rumah Fahri, rumah Fahri, agar jika ada orang yang data ditemukan rumah Fahri, Babelan, rumah Babelan. Jadi kata kuncinya adalah di nama tempat. Kita tidak bisa selain nama tempat, kita harus hafal nama tempatnya. Lalu yang kedua, kita hapus lokasi. Kita tampilkan dulu semua lokasinya. Masih sama lokasi. Kita cari lokasi, hapus lokasi. Cara 4 ada rumah Fahri. Lokasi berhasil dihapus. Baik, kita tampilkan apakah terhapus. Ya, betul, terhapus. Tinggal satu lokasi dan kita bisa, karena semua fungsinya berjalan, kita bisa keluar. Kita lanjut ke undo dan redo. Seperti tadi, agar tidak ada perulangan, kita gunakan if and def dan define. Include, class not public, string action, not preview. Ini adalah pointer untuk sebelumnya, dan not ini adalah pointer untuk next setelahnya. Kelas ada undo redo, private, dalamnya ada head, not head, dan not current. Public, undo redo, void ada 4 function di sini. Bukan function ya, ini belum ada fungsinya. Ini adalah yang void itu tidak bernilai. Action, undo, redo, dan show history. Baik, kita akan bahas pertama. Not 2.2 not action sama dengan egg.
Jadi di sini untuk penyingkatan, preview sama dengan 0 PTR, next sama dengan 0 PTR. Ini agar tidak ada isi di dalamnya, masih kosongan. Androido constructor head sama dengan 0 PTR, kalian sama dengan 0 PTR. Lalu void Androido add action. Ini kita bisa menambahkan aksi di sini. New node nanti akan dikembalikan fungsinya. Jika aksi telah ditambah, kita bisa aksi setelah current node times current next. Ini delete sama dengan time next delete. Ini jika ada hapus semua aksi setelah current, hapus semua. Current next sama dengan PTR. Jika new node next sama dengan current next sama dengan new node. Ini untuk tambah aksi. Jadi kita bisa menambahkan aksi dengan new node. Setelah itu di preview, new node preview ke preview sama dengan current sama dengan next sama dengan new node. Jadi current sama dengan new node yang saat ini sama dengan node yang terbaru. Void undo, jika current sama dengan 0 PTR tidak ada aksi yang ditambah atau tidak ada yang aksi yang tambahnya, tidak ada aksi yang kita tulis. Jika current sama dengan preview 0 PTR, tidak ada aksi yang tidak ada studi aksi yang pertama. Current sama dengan current preview menuju current preview kecil, artinya preview sebelumnya sudah berhasil. Void redo, current kita yang penting ini ya, current next sama dengan 0 PTR, tidak ada aksi yang di redo. Lalu di sini ada current sama dengan current next, maka si out current action, yaitu current saat ini. Ini untuk berhasilnya redo. Ini untuk membaca tampilkan seluruh riwayat aksi, kita bisa lihat di sini akan kode time action sama dengan current. Ini untuk menunjukkan di mana kita saat ini. Else ini untuk menunjukkan jika tidak ada aksi, ya. Gitu. Kita ke mainnya. Ada case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, dan defaultnya adalah menu tidak valid jika ada input yang tidak sesuai. Ini kita bisa masukkan seperti tadi. Sekarang kita akan menjalankannya. Tambah aksi, kita tambah aksi pertama, tambah aksi lagi, aksi kedua, tambah aksi lagi, aksi ketiga. Sekarang kita tampilkan riwayat aksi 4. Ya, betul. Kita di aksi ketiga saat ini betul, berarti kita betul. Sekarang kita gunakan undo. Harusnya di posisi kedua. Saat ini adalah aksi kedua, betul. Kita redo lagi. Maksudnya undo lagi. Harusnya aksi pertama. Aksi pertama betul. Sekarang kita redo gunakan ya, betul. Aksi kedua, kita redo lagi. Aksi ketiga, nah sudah betul karena sudah kita tampilkan seluruh riwayat aksi ya. Aksi ketiga, nah riwayat aksi ketiga sepertinya sudah betul semuanya. Kita keluar. Kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.